kan Pak Jokowi ini dari wali kota, gubernur, kurang dari 2 tahun jadi gubernur. Aduh, Ibu ini ada kemungkinan jadi ibu negara, Bu. Apa yang Ibu rasakan? Ya, mengalir saja ya, enggak. Ya biasa aja. Biasa. Enggak. Waktu dulu jadi wali kota. Wali kota dari usaha jadi juga biasa saja. Mendampingi jabatan ini yang perlu banyak bekerja kan saya, istri mendampingi dan kadang-kadang juga mengingatkan. Nggak ada yang kita lebih-lebihkan, nggak ada, biasa saja. Berarti istilahnya udah terlatih dari Iya, udah siap. Nanti mau kemana siap mendampingi. Tapi waktu memutuskan untuk jadi gubernur DKI Jakarta waktu itu bukannya Ibu katanya sempat bilang nggak usah lama, katanya janji mau kasih waktu lebih banyak buat keluarga, termasuk Gibran yang agak kecewa katanya. Waktu gimana ini waktu jadi wali kota, semua istri, anak-anak saya nggak ada yang setuju. Tapi kemudian saya jelaskan, nih loh, karena saya dibutuhkan untuk ini saya jelaskan, terus akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Tetapi waktu jadi gubernur, satu anak saya yang ngotot enggak itu yang paling gede ya, Gibran nggak mau juga, tapi ya akhirnya juga ya udah kalau bapak sudah memutuskan ya nggak apa-apa, tapi saya tetap nggak setuju, tapi boleh tapi nggak boleh setuju. Bu Ana ingat tidak waktu itu Gibran tuh keberatannya, kenapa sih bapaknya nggak usah jadi gubernur DKI deh? Ingat tidak, Bu? Cukup wali kota aja katanya. Pengennya setelah itu kembali ke pekerjaan ke usaha, pengennya anak-anak saya seperti itu. Karena kalau dulu kan, kalau di usaha itu kalau pas libur itu bisa kita liburan bareng. Sekarang kan sudah berapa tahun nih kita? 10 tahun liburan terakhir, udah tidak liburan sejak 10 tahun. Ya, paling nengok anak bentar karena waktunya kan dia juga nggak memungkinkan. Sangat amat. Iya, waktu saya belum jadi wali kota kan pagi itu ngantar anak sekolah, gitu. Setelah itu ke pabrik, kalau kita jogging dulu, lari bareng, kemudian baru ke pabrik. Pagi lagi ngantar anak lagi, seperti itu. Nah, kadang-kadang pas dia kita jemput, kalau ada waktu, tapi nganter pasti setiap nganter ke sekolah tiap pagi. Berarti ya itu kegiatan itu dia kangen sama bapaknya, dia nggak rela. Saya teman SMA mungkin karena Mbak Ana itu teman satu geng, sering main ke rumah, mungkin Mas Joko sering inden-inden. Ya itu temanmu yang itu siapa namanya, rumahnya mana, anaknya siapa, ya terus menyelidiki sendiri itu Mas, main sendiri ke rumah Mbak Ana. Tiba-tiba ya udah mereka jalan itu, dijemput, diantar gitu. Setelah jadi baru cerita. Ya sebagai pendamping ya yang memberi semangat, memberi dukungan di dalam jabatan tersebut. Bapak dan Ibu kan sudah menikah 28 tahun ya? Desember nanti. Ya, 2 Desember nanti 28 tahun. 28. Iya, Desember 24. Yang lupa siapa, Bu? Coba tadi. Coba yang sering lupa itu kan tanggal anaknya apa ada yang tahu? Kelahiran tanggal anaknya. Tahun aja lupa. Jadi coba yang tepat tanggal berapa? 24 Desember 1800 sampai 1986. Kalau ulang tahun Ibu, Pak Jokowi ingat tidak? Ibu Ana ulang tahunnya ingat tidak? 1 Oktober. Karena kelahirannya kan sama anak saya yang besar. Oh iya. Jadi 1 Oktober itu yang ulang tahun 2, istri sama anak yang paling gede. Coba saya tanya, Mbak Ayang ingat nggak Pak ulang tahunnya? Karena tadi Ibu bilang saya ngomong apa dan nggak apa. Kan banyak pernah ulang tahun. Karena kita ini memang nggak punya tradisi ulang tahun. Saya itu nggak pernah ulang tahun, istri nggak pernah ulang tahun, anak-anak itu ya nggak pernah kita ulang tahun, ini nggak pernah. Nggak pernah tiup lilin Pak? Nggak pernah. Paling-paling kalau ada yang
dulu ada yang datang bawa lilin ngasih lah, saya bilang, kalau kita sendiri tidak pernah sama sekali. Kalau dulu yang memperkenalkan Bu Ana dengan Pak Jokowi kan adiknya Pak Jokowi ya. Saya bulan. Jadi gini, istri saya ini komplotnya adik saya. Temenan. Tiap belajar ini ke rumah, sering ke rumah. Tapi sebetulnya istri saya deketin saya, gitu. Bukan saya yang deketin. Bener Bu Ana, ibu yang udah menyasar Pak Jokowi dari saya nggak gagas sama Pak Jokowi. Ini kan sekolah di Jogja. Iya. Enggak. Jadi ibu udah ngincer nih katanya. Itu salah ya Bu ya? Salah, fitnah ya? Itu. Berarti yang naksir duluan siapa dong? Dulu. Ya ngakulah saya. Oke. Nah terus setelah menikah itu katanya sempat tinggal di Aceh. Iya. Dan rumahnya sempat tinggal di hutan. Iya, di tengah-tengah. Benar jadi, ya? Jadi saya di Aceh itu 2 tahun. Saya tinggal di sana setahun, kemudian nikah. Terus istri saya ajak ke sana hampir 1 tahun, kemudian pulang bareng-bareng balik. Tapi benar ya, katanya rumahnya ada di atas pohon. Rumahnya enggak di atas pohon. Rumahnya itu di tengah hutan, tapi rumah panggung gitu. Rumah panggung. Kalau malam itu di bawah banyak beruang babi hutan. Ya ampun. Babi hutan yang banyak, babi hutan itu yang banyak sekali. Makanya rumahnya kan panggung. Gitu, bukan di atas pohon. Rumah panggung di tengah hutan. Ibu tidak takut ibu tinggal di hutan? Enggak ya. Ada malah romantis ya. Enggak pernah romantis. Enggak pernah romantis. Tadi kan ibu bilang juga Pak Jokowi nggak pernah marah-marah. Enggak. Benar sama sekali, sebagai pasangan bukannya normal ya dalam pernikahan ada marah-marahnya lah begitu. Ya. Apalagi masa penyesuaian begitu. Bukannya itu sebuah hal yang wajar. Kalau saya biasanya marah dan sangat marah itu pada hal yang sangat prinsip. Nah itu saya nggak bisa ditawar. Contoh hal apa yang terakhir membuat Bapak begitu marah? Ya di dalam kerja ya, bukan di dalam keluarga. Di dalam kerja hal yang misalnya menyangkut aturan yang ditabrak, itu prinsip. Enggak. Kemudian yang kedua juga sudah saya sampaikan kepada istri dan anak saya, pisah antara urusan kepemerintahan dan urusan keluarga. Harus pisah. Kemudian ya meskipun usaha kita ini usaha kecil-kecilan, juga harus pisah antara urusan pemerintah dan urusan bisnis. Harus pisah. Saya marah kalau prinsip ini ditabrak, itu aja. Kalau Pak Jokowi marah tidak waktu Black Campaign sudah mulai bergulir, termasuk soal beda agama waktu itu, yang akhirnya keluarlah itu akte nikah, surat nikah untuk mengcounter hal tersebut begitu. Memang posisi bulan politik seperti ini memang ya kita ini sebetulnya ya pengen membangun sebuah budaya politik yang baik, tapi ternyata yang keluar kan kampanye hitam seperti itu. Saya nggak biasa saja, waktu wali kota juga ada, waktu pilihan gubernur juga ada juga. Nggak ada, tapi nanti terjawab sendiri. Misalnya kayak masa surat nikah kan juga udah keluar sendiri, padahal saya juga nggak mengeluarkan. Bukan. Itu surat nikahnya bukan yang simpen ibu dan bapak. Iya, nggak tahu. Nggak tahu kok bisa keluar, saya juga nggak tahu. Itu juga. Itu bukan foto pernikahan, itu tunangan ya. Kemudian masalah di depan di depan nama saya, ya itu memang haji. Kita haji udah tahun 2003 saya, istri dengan ibu saya naik haji. Tapi kenapa waktu itu kan namanya ada Black Campaign, bukan kita yang harusnya istilahnya membela diri ini, membuktikan paling nggak memberi penjelasan. Tidak merasa perlu untuk namanya Black Campaign aja diurus. Habis energi kita untuk ngurus-ngurus kayak gitu itu. Dari dulu wali kota juga itu. Pilgub ya sama, juga itu lagi. Nggak kreatif. Keluarkan lagi yang nggak kreatif itu aja. Nah kalau Mbak Ayang dan Kaisang bagaimana rasanya kalau bapak atau ibu difitnah begitu, rasanya sebagai anak bagaimana? Biasa. Aduh ini biasa semua. Memperlihatkan yang nunjukin kan anak saya. Ini loh Bu, ada. Bu, ini ada gitu aja sudah. Nunjukin aja sudah. Kita ini kan keluarga saya ini sudah memulai segala sesuatu dari nol itu.
jadi berat, sudah terbiasa lah jatuh, sudah terbiasa jatuh lagi, kemudian bangkit lagi, kemudian ada benturan, gesekan. Sudah, saya kira anak-anak saya juga melihat, sudah biasa. Kalau istilah Jawanya tamblek itu sudah terbiasa. Tamblek, oke. Ya, Jokowi dan keluarga adalah tamblek. Gitu. Keluarga yang tamblek sudah biasa. Biasa. Karena salah satunya adalah di